Juventus dikabarkan meminta pemain Manchester United Joshua Zirkzee, Dusan Vlahovic disebut disodorkan Bianconeri menjadi alat tukar. Zirkzee kurang impresif bersama MU pada musim paruh pertama musim 2024-2025. Tampil sebanyak 28 kali di semua ajang, pemain Belanda itu memberi sumbangan 4 gol dan 2 assist. Karena Zirkzee tak tampil maksimal, ex pemain Bologna itu sampai dicemooh saat Manchester United kalah 0-2 dari Newcastle United. Dalam pertandingan di Old Trafford pada Desember 2024, dia cuma bermain setengah jam. Juventus membaca situasi Joshua itu. The Old Lady meminta pemain 23 tahun itu agar tak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan Zirkzee. Vlahovic disodorkan ke MU sebagai bagian dari transfer. Pemain Serbia itu sudah membukukan sebanyak 23 pertandingan dengan sumbangan 12 gol. Vlahovic mempunyai nilai pasar yang tinggi, 16 juta euro. Dia masih terikat kontrak 18 bulan dengan Juventus tapi tak menunjukkan tanda ingin memperpanjang kontrak. Kalau kesepakatan tukar guling ini tercapai, bisa menguntungkan MU atau Juventus. Ruben Amorim dikabarkan mendesak Manchester United untuk segera mendatangkan striker haus gol. Manchester United tak menunjukkan kemajuan signifikan setelah merekrut Ruben Amorim sebagai pelatih pada pertengahan musim 2024-2025. Ruben Amorim melihat Victor Gyökeres sebagai solusi atas permasalahan Manchester United, termasuk soal pasokan gol. Menurut laporan Daily Star, dia meminta United agar mendatangkan mantan striker andalannya pada bursa transfer Januari 2024. Amorim tak bisa menunggu hingga musim panas untuk reuni dengan Gyökeres. Namun, bukan perkara mudah bagi United untuk memboyong pemain bersangkutan. Mereka perlu membobol bank untuk mendatangkan Gyökeres ke Old Trafford. Pasalnya, sang bomber diketahui memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta pound sterling atau 1,6 triliun di Sporting CP. Ditambah lagi, United harus menghadapi persaingan dengan PSG dan Chelsea. Gyökeres sendiri mendapat label monster berkat insting mencetak golnya yang luar biasa. Krisis yang dialami Manchester United diperparah dengan hubungan kurang baik antara Amorim dan para pemainnya. Bahkan, pelatih asal Portugal itu berencana untuk melepas banyak pemain dari skuad asuhnya. Menurut laporan Daily Mail, Amorim tidak menutup kemungkinan untuk menjual para pemain Manchester United di bursa transfer. Hal ini karena Amorim butuh dana banyak untuk merombak skuad demi bisa sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sejauh ini kabarnya hanya 2 pemain yang tidak tersentuh kebijakan ekstrimnya itu. 2 pemain tersebut adalah Leny Yoro dan Amad Diallo. Menurut Amorim, Yoro dan Diallo menjadi 2 pemain yang paling cocok dengan skemanya. Selain itu, kedua pemain tersebut masih berusia sangat muda sehingga bisa menjadi sentral proyek jangka panjang bagi Amorim. Sejauh ini, Diallo menjadi pemain yang paling sering diturunkan oleh Amorim. Di sisi lain, Yoro masih perlu melakukan adaptasi dengan skuad setelah mengalami cedera panjang. Selain itu, mantan bek Lille tersebut perlu menyempurnakan kebugarannya demi mendapat tempat di skuad utama. Adapun untuk para pemain Manchester United lainnya, Amorim tidak menutup kemungkinan akan menjual mereka. Di tempat lain, pemilik saham minoritas Manchester United Sir Jim, kabarnya tengah menyusun rencana ekstrim untuk tim racikan Ruben Amorim pada musim panas 2025. Adapun niatan mengejutkan Sir Jim didasari pada situasi MU yang tengah kesulitan finansial. Pelatih Ruben Amorim diprediksi bakal meminta belanja beberapa pemain baru guna memenuhi kebutuhan skuadnya saat musim panas. Namun sudah bukan rahasia bahwa Manchester United tak punya banyak bekal yang bisa dibelanjakan. Kalau mau bermanuver di bursa, Setan Merah terpaksa harus menjual sejumlah bintang agar tak melanggar aturan FFP. Klub-klub tajir Saudi berencana membajak deretan pemain high profile Manchester United dalam waktu dekat. Saudi Pro League sendiri diketahui masih tetap fokus dalam perekrutan talenta elit untuk semua kontestan di dalamnya, dan proyek ini direncanakan terus berjalan untuk bertahun-tahun yang akan datang. Mirror mengklaim nama-nama seperti Marcus Rashford, Anthony, dan Casemiro akan jajal diangkut klub-klub Saudi pada bursa transfer musim dingin ini.
Ketiganya diketahui sudah tak masuk dalam rencana Amorim yang ingin membangun tim versi gagasan dia sendiri untuk era baru Manchester United. Manajemen Manchester United cukup antusias mendapati kabar ketertarikan yang datang dari klub Saudi yang dikenal royal dalam menghambur-hamburkan uang. Di edisi bursa transfer musim panas sebelumnya, Liverpool dan Chelsea telah memanfaatkan klub-klub Saudi Pro League demi menyegarkan kembali skuad mereka dengan menjual para bintang yang mulai memasuki senja karir. Sementara itu, MU telah menerima tawaran resmi dari Olympiakos untuk meminjam Anthony pada jendela transfer musim dingin, menurut pakar transfer Fabrizio Romano. Namun, pemain asal Brazil tersebut menolak pindah ke Yunani dan bertekad untuk memperjuangkan posisinya di Old Trafford. Menurut Fabrizio Romano, Olympiakos merupakan satu di antara dari 10 klub yang tertarik merekrut Anthony pada bursa transfer kali ini. Namun, Kalk Offside mengungkapkan bahwa Anthony tidak berminat pindah ke Yunani meski MU bersedia membiarkannya pergi. Agen Anthony Junior mengonfirmasi bahwa kliennya hanya akan mempertimbangkan meninggalkan MU jika klub memaksanya. Meski begitu, Anthony tetap berharap untuk memperjuangkan tempatnya di tim utama dalam jangka panjang. Dunia menanti apa gerangan yang bisa dilakukan Ruben Amorim di Manchester United. Juru taktik 39 tahun itu didapuk menjadi pelatih anyar Setan Merah menggantikan Erik ten Hag. Bakal sukses atau gagalkah Ruben Amorim seperti pelatih-pelatih sebelumnya? Simak ulasannya sebagai berikut. Sepeninggalan Sir Alex Ferguson pada 2013, belum ada lagi pelatih yang mampu mempersembahkan gelar Premier League. Kini, fans menanti sensasi Ruben Amorim dan untuk menjadi yang terbaik di kasta tertinggi Inggris jelas tak enteng. Sebagai juru taktik baru, ex-nahkoda Sporting Lisbon pastinya bakal melakukan perobakan tim. Itu berarti pemain yang tadinya menjadi andalan di era Erik ten Hag bisa jadi tak lagi jadi starter. Ruben Amorim sendiri rencananya akan mulai bekerja pada akhir pekan nanti atau Sabtu 23 November 2024 kontra Ipswich Town. Menarik untuk dinanti, apakah Ruben Amorim mampu melewati debutnya dengan manis atau justru tragis? Sembari menanti duel pertama Ruben Amorim, ada baiknya kita bahas 3 senjata yang bakal jadi andalannya di Old Trafford. Manuel Ugarte. Gelandang pengangkut air ini bukan wajah asing bagi Ruben Amorim. Sebelum cabut ke Manchester United pada akhir Agustus lalu, Manuel Ugarte merupakan anak buah Ruben Amorim di Sporting Lisbon. Sejauh ini, kelahiran 11 April 2001 sudah tampil dalam 11 laga bersama The Red Devils, 6 diantaranya di ajang Premier League 2024-2025. Kedatangan Ruben Amorim pastinya membawa berkah tersendiri bagi Manuel Ugarte. Pilar timnas Uruguay yang juga pernah merumput bareng PSG bakal jadi langganan starting 11 mengingat Ruben Amorim tahu betul potensi Manuel Ugarte.